Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam bilik episode ke-105. Hari ini kita akan berbicara tentang orang miskin. Sejak 7 tahun yang lalu, Gereja Katolik menetapkan bahwa tanggal 19 November sebagai Hari Orang Miskin Sedunia. Barangkali Anda bertanya, mengapa masih perlu kita peringati? Bukankah dahulu kepada Yudas Iskariot yang ingin berbuat untuk orang miskin, Yesus bersabda, orang miskin selalu ada padamu. Oleh karena itu saya ingin menjawabnya dalam 3 alasan berikut. Alasan pertama, Allah tampil miskin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Menjadi miskin itu tidak menarik. Tetapi yang menarik adalah memiliki kerajaan Allah. Maka hanya orang yang miskin kerajaan Allah dimiliki. Sabda itu lantas dilaksanakan secara nyata oleh Yesus sendiri. Sebagai manusia tak ada yang lebih miskin daripada Yesus. Secara fisik, ia lahir di kandang. Anak dari seorang tukang kayu miskin. Bahkan ia juga pernah mengatakan, untuk meletakkan kepalanya saja, batu pun tidak tersedia. Secara batin, meski Yesus tidak salah, ia dihujat, dikhianati oleh semua orang pada waktu itu. Bahkan muridnya sendiri lari semua. Secara spiritual, Bapa yang dicintainya tidak menjawab satu patah kata pun ketika ia memerlukan kekuatan dari Bapanya. Namun dengan kemiskinan yang lengkap ini, baik secara fisik, mental, dan spiritual, Yesus tetap taat. Ia mau berjuang sampai titik akhir untuk orang miskin. Alasan kedua, realitas terkini. Menurut data statistik tahun 2022, jumlah orang miskin di Indonesia ini ada 26,36 juta. 8,42 juta tidak memiliki pekerjaan. 1 dari 20 anak remaja mengidap masalah gangguan mental. Dan 21,6% dari anak yang lahir ternyata stunting. Inilah realitas kemiskinan seperti sungai besar yang melintasi kota-kota dan meluap menjadi banjir yang tak terkendali. Kita tetap kewalahan mengatasi kemiskinan yang begitu dahsyat ini. Mereka berteriak memohon bantuan, dukungan, dan solidaritas kita. Oleh karena itu, di sekitar meja kurban Ekaristi, kita memohon kasih karunia Allah untuk menjalani hidup dalam kemiskinan ini dan melayani orang miskin. Dalam upaya untuk menyambut dan melayani orang miskin, ternyata kita belum bisa mengatakan cukup. Fakta ini ada, nyata, dan di depan mata kita. Dan kita diminta untuk tidak memalingkan muka,
terhadap orang miskin. Alasan ketiga, perwujudan amal kasih. Kita umat paroki Meruya Gereja MKK ini telah berusaha untuk kepentingan pendidikan sekolah dan kuliah, terutama bagi orang miskin. Kita sudah menyalurkan hampir 1 miliar untuk tahun ini melalui program ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Untuk kepentingan sandang, pangan, dan papan, seksi pengembangan sosial ekonomi atau PSE telah menyalurkan sekitar 1,5 miliar. Dan konteks KLMTD, kita telah menyalurkan 500 juta untuk tahun ini. Sebagai orang beriman yang mengambil sari-sari tubuh dan darah Kristus, kita berusaha menjadikan diri kita ini seperti Kristus yang peduli. Maka satu hal penting mesti kita catat di sini. Tindakan berbagi itu untuk menjawab jeritan orang miskin bukan sekadar sarana untuk membersihkan diri kita dari barang-barang yang tidak berguna. Jadi kita menjadikan mereka seperti sampah yang kita harus keluarkan. Memberikan barang-barang bekas yang kita pakai dan seterusnya. Sebenarnya lebih daripada itu, kita semua dituntut untuk tajam mengenali kebutuhan sejati saudara-saudari kita ini, bukan harapan dan aspirasi pribadi kita sendiri, lebih-lebih dari apa yang tidak kita gunakan. Yang dibutuhkan oleh orang miskin bukan semata-mata barang atau program, tetapi kemanusiaan kita, hati kita yang terbuka untuk cinta. Itulah yang utama. Dengan cara itu, kita akan menemukan Yesus yang hadir dalam diri orang-orang miskin. Sehingga kita menjadi sahabat mereka, untuk mendengarkan mereka, untuk berbicara atas nama mereka, dan untuk menerima hikmat misterius dari Tuhan yang ingin Tuhan bagikan melalui mereka. Semoga dengan melihat alasan yang pendek ini, kita semua menjadi orang yang tidak memalingkan muka terhadap orang miskin. Tuhan memberkati.